Sudah siap, Nak? Untuk layanan hari ini? Ya. Sehat semua ya? Ya. Ibu mau buka layanan hari ini, sudah tahu topiknya? Belum tahu. Oke. Topiknya adalah hari ini Pak Manajemen Generasi Milenial. Kenapa Ibu bilang generasi milenial? Karena kalian adalah generasi milenial. Tujuannya yaitu konsep manajemen itu salah satunya bisa mengatur waktu antara jadwal belajar dan bermain di sini. Karena di masa pandemi kalian itu kan banyak di rumah. Dari di sini Ibu mau tanya, siapa yang sering tidak mengumpulkan tugas dari kadang-kadang? Oh ya, kita belum absen ya, Nak ya. Aduh, terlalu bersemangat. Ada yang tidak masuk hari ini? Absen dulu ya. Halo, Mas. Aulia Putri Syaharani. Brilian Ramadan. Oke. Devi Maharani. Hadir, Bu. Eldi Saputra. Hadir, Bu. Giovanni Pratama. Hadir, Bu. Oke. Karis Ardiansa. Hadir, Bu. Jenny Vera. Hadir, Bu. Oke. Kurniawan Ramadan. Hadir, Bu. Maharani Gusti Ayu. Yolda Aska. Hadir, Bu. Nadia Fitria. Hadir, Bu. Rafli Bohori Kumbang. Hadir, Bu. Rafli pakai maskernya, Nak. Ini. Jangan lupa saya, kita harus tahu ke saya. Rehan Giramanda. Hadir, Bu. Ibu Lestari. Hadir, Bu. Oke. Tadi bahasa mana? Ibu jelasnya? Generasi milenial. Topiknya manajemen generasi milenial. Salah satu dari manajemen itu adalah bisa mengatur waktu, salah satunya mengatur jadwal belajar antara belajar dan bermain. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tadi Ibu bilang yang sering tidak mengumpulkan tugas dari? Umumnya semua? Hah? Yakin? Nah, dari tujuan di sini, tujuan dari Nasla yang ini, kalian dari bisa mengatur jadwal, nanti kalian bisa membuat jadwal, menyusun jadwal. Oh, saya bisa menyusun jadwal dari layar ini, nanti saya bisa menyusun jadwal belajar dan bermain saya di masa pandemi. Sudah jadwal yang disusun, kemudian saya bisa membiasakannya. Ya kan? Sudah disusun jam segini, jam 6 misalnya sudah subuh, nanti saya gini-gini. Ada di materi nanti ya. Sudah disusun, ya, kalian berbiasa dan dikelola. Semoga nanti pandeminya cepat selesai. Kita bisa tatap muka seluruh lagi, tidak sekolah seperti ini. Dan tidak ada yang lagi. Kamu kan ya? Kalian sama siapa? Kalian sama siapa? Hah? Nah, sekarang ya kegiatan ini nanti selain materi yang edukasi, nanti ada pembuatan teknik video shopping, di mana nanti kalian akan membuat kelompok. Nanti Bu, inilah Ibu apa namanya tuh, Ibu kasih tahu. Sekarang kita bikin dulu. Bikin tahu kan? Belum. Ayo itu apa? Brief itu kita bakal untuk peregangan biar kalian itu tidak apa ya, tidak tegang. Fokus ya? Fokus. Kata kuncinya brief itu guru berkata. Nanti kalau Ibu bilang guru berkata pegang kepala, kalian pegang? Oh. Ibu, kalau Ibu bilang guru berkata pegang kepala, kalian pegang kepala kan? Ya, Bu. Sama nanti kalau Ibu bilang guru berkata pegang telinga, kalau nanti Ibu bilang pegang tangan,
No. Karena kuncinya guru berkata. Kalian hanya boleh melakukan kegiatan jika ada kata kunci guru berkata. Bisa? Bisa lagi? Kita mulai ya, coba ya. Fokus. Fokus. Nah. Pegang meja. Guru berkata, pegang kursi. Masih fokus. Guru berkata, pegang kepala. Pegang telinga. No. Siapa yang fokus? Aduh. Fokus ya Naya. Sekali lagi. Guru berkata, pegang dagu. Buka masker. No. Sudah pasti. Tepuk tangan. Nah, tadi kan topiknya sama dengan kalian tahu nggak sama dengan apa? Tidak tahu. Manajemen? Tidak tahu. Makanya mau kasih tahu. Ya. Sekarang lihat materi dari Ibu. Nanti di sanalah nanti Ibu akan kasih itu bukan tugas untuk kalian diskusikan. Bisa? Bisa. Kalau ada masalah silakan ya Nak. Kalau ada masalah boleh. Oke. Ya, apa tadi dari topik kita? Manajemen komunikasi. Salah satunya yaitu bisa apa yang tadi bilang? Mengatur waktu antara belajar dan bermain. Kemudian apa lagi sudah kalau jadwalnya sudah diatur apa lagi? Tujuannya tadi bisa mengatur. Nah, sudah diatur apa lagi nak? Menyusun. Menyusun apa di sini? Menyusun jadwal belajar dan bermain tadi. Kemudian sudah disusun malam. Membiasakan ini nak ya tujuannya nanti ya. Diharapkan kalian bisa seperti ini. Kemudian apa lagi sudah terbiasa? Sekarang kembali ke topik ya. Nah, bagus tak poin ini? Bagus ya? Nah, kalau menurut ahli itu bisa kalian baca ya. Manajemen itu kemampuan membuat skala prioritas, memutuskan apa yang harus dilakukan dan bertanggung jawab, menuntaskan dan apa yang harus diselesaikan. Ada nggak masuk kira-kira dari tujuan tadi? Ada yang masuk nggak dari definisinya? Nyambung nggak ke sini? Nyambung ya, tujuannya ya. Kemudian ada lagi sikap dari Trello, kemampuan mengembangkan pribadi dan profesionalitas secara mandiri. Kan kalau kalian sudah bisa mengatur segala macam itu, kalian bisa tanpa adanya pengaruh eksternal. Pengaruh eksternal itu dari mana? Dari luar. Dari luar itu contohnya apa? Lingkungan seperti apa? Orang tua? Eksternal bukan? Ya. Eksternal bukan? Jadi kalian bukan? Bukan kan? Internal ke dalam diri kalian. Maksudnya di situ kalau kalian sudah bisa memanage itu, kalian jadi apapun yang walaupun lingkungan kalian tidak mendukung, kalian bisa mengatur waktu sendiri. Kalian sudah punya
Oh, ini sudah agenda saya tidak mau. Saya harus konsisten. Bisa ya? Kalau bahasa kitanya itu kamu bertanggung jawab atas diri kamu sendiri. Oh, kalau enggak? Dulu. Nah, biar kita cepat selesaikan dirinya ya, kita bisa ngumpul lagi. Tidak lagi setengah-setengah ini nak. Udah enak kan? Mundur setengah-setengah ini. Bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Bertanggung jawab seperti apa? Dalam topik itu bertanggung jawab. Nah, bisa? Si Kumba setengah-setengah yang baik ini. Aku lagi bahagia. Nah, ibu punya 10 jurus gitu supaya wajib belajar. Ada yang tahu? Ngomong dulu. Apa biar belajar apa kalau kalian? Niat bu. Niat. Selain niat. Sahanya apa? Katanya tahu. Nah, tempat belajar nyaman. Apa contohnya? Perpus? Wih, itu bukunya. Siapa namanya? Jadi terus lah. Dia seorang yang membuat perpus itu tempat nyaman. Jadi jarak-jarak kan? Ya, siapa lagi? Tempat belajar nyaman tahu kan? Taman. Siapa sih Pak yang tahu ya? Siapa? Lihat dari tangan nak. Siapa namanya nak? Alia bu. Alia. Dalam kamar bu. Dalam kamar. Tapi kamarnya bersih rapi. Oh itu yang buat tempat belajar nyaman itu karena kamar Alia bersih rapi. Jangan nanti bukan. Anak tikok. Nah, nyaman nggak di rumah? Kalau di kamar kalau ada pasukan langsung terus ini tuh segala macam. Nah, di sini maksudnya apa? Pilih waktu yang tepat. Ayo, Kakak, kalau menurut si Kumbang, lupa lagi. Nanti jam 7, waktu yang tepat sebenarnya kan jam berapa rasanya? Jam 7 dulu nih. Pagi atau malam? Oh malam. Jam 7 malam. Kenapa? Siapa lagi nak? Kalau pagi siapa namanya nak? Nama kita itu ya. Oh Kurniawan. Pagi berapa? Kita jam 8. Kenapa? Masih tinggal. Benar. Yang lain ada? Yang lain tidak ada. Kebetulan yang pertama itu kalian sendiri yang tahu. Kenapa? Kalian tahu bagaimana waktu itu misalnya kalau kalian membantu orang tua pagi yang rasanya itu bukan waktu yang tepat untuk belajar kan? Ibu membantu orang tua ya kan? Waktu yang tepat itu tergantung kondisi kalian. Ya, pada dasarnya waktu yang tepat itu setelah subuh. Ngasih fresh, cepat nangkap. Kalau malam itu sudah ngantuk kan? Apalagi jam 9, jam 10 itu sudah waktunya tidur. Kalau anak SD, tapi udah yakin ya di sini ya semua tidur. Karena semua malam itu anak malam. Apalagi malam. Nah, siapa di sini yang kalau main HP sambil boleh? Nggak usah dan aku. Siapa di sini yang kalau main HP sambil boleh?
tidur. Siapa namanya dia tadi tuh? Siapa Aldi? Aldi? Kira-kira? Bisa? 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 Kira-kira apa dia? Iya, tapi itu bukan gitu supaya rajin belajar ya. Itu buat kantor, terus lama-lama tidur, ya. Nah, pasang target apa? Pasang target apa maksudnya? Sehari memahami 2 materi. Di siapa tadi? Aulia punya. Aulia. Sehari tuh jam berapa di rumah? Sehari itu kan berapa jam berapa kan? Aulia bisa malam, Bu. Oh, malam. Targetnya apa Aulia? Targetnya apa? Kalian rajin belajar itu ada target. Iya kan? Setidaknya kalian ada target untuk ranking 1. Targetnya apa? Ranking 1? Enggak. Ada target belum? Ada. Nah, itu maksudnya target. Apa lagi targetnya? Apa lagi target? Lolos SN. Lolos SNPTN. Benar. Apa lagi, Nak? Apa? Agak besar dikit soalnya siapa namanya tadi? Kurniawan. Apa, Nak? Misalnya dapat TBK jadi Kedengaran pula itu. Apa, Nak? lulus TBK. Oh, TBK, benar. Nah, itu target, Nak, ya. Terus dia lah yang karena bahagiakan orang tua. Bahagiakan orang tua. Kalau misalnya kalian malas-malasan, malas-malasan itu apa? Yang pasti nilai kecil. Sulit kan mau kemana-mana kan? Sekarang gini. Nah, materi yang penting, sebenarnya pada dasarnya pelajaran itu penting semua, Nak, ya. Tidak ada materi itu yang tidak penting. Kalau tidak penting, tidak mungkin dibagikan sama gurunya. Guru mata pelajaran itu memberi materi sesuai dengan silabus dan kurikulum, ya. Nah, istirahat. Kalian bisa istirahat sambil ngantuk baik. Menulis. Nah, lukis siapa yang lukis tadi tuh? Maharani kita lukis. Kita ini tidak di apa namanya tuh kalau itu tuh disebarluaskan nggak lukisannya? Cuma di IG, dipromosikan nggak? Kenapa? Itu kalau lukisannya kalian apa namanya ya? Di atasnya serang sudah gede. Semuanya disebar kalian ya? Apa dari makanan kita tadi? Chicken. Ya ampun. Cari makanan favoritnya ya. Apalagi, Nak? Kita mana sini sini. Ada kita di mana? Apa ada kompor? Ya belum. Guru ternyata. Bukan apa? Guru kata fokus. Tidur? No. Sudah fokus sekarang? Sudah. Cukup tidur. Sampai di sini kalau begadang rencananya. Saya. Aku gawe. Mopo. Oh ya, kami tidur aku. Apa yang aku marah? Nah, kebiasaan. Kenapa? Ya kan kita tidur. Tanya sama dia pagi. Kenapa? Tidurnya? Main HP. Mas, main HP sebenarnya sekarang udah banyak ya. Kalau misalnya kalian aplikasi belanja dari HP itu,
Tidak melulu kalian harus baca buku. Ya kan, kalau memang kalian hobi buka HP, kalian bisa belajar dari HP. Sekarang zaman digital, apalagi kalian generasi milenial, tidak melulu harus lihat buku walaupun aku paksa. Dari HP kalian bisa belajar. Apalagi sekarang ada aplikasi dalam buku dan segala macam, dari yang gratis sampai bayar semuanya ada. Bisa ya? Jangan ngantuk. Jangan ngantuk. Nah, apresiasi diri sendiri. Apa apresiasi diri sendiri salah satunya? Apa? Apresiasi diri sendiri. Percaya diri. Yang lain? Yang lain? Memuji diri sendiri. Salah satu contohnya. Kalau misalnya kalian ranking 1, punya aku pinter. Ayo aku nak belajar terus lah. Aku pinter, aku ganteng. Banyak orang. Nah ini, ibu ada tips dan triknya cara membagi waktu dan kelihatan ya? Kelihatan? Kelihatan? Di depan dan kelihatan semua kita dulu. Nah apa sih triknya cara melakukan masa bermain dan belajar? Nah, itu dari gambar sibuknya, sambil tentang buku, tentang akhir, kajian, pokoknya sibuk. Dari gambar ini. Ini agenda harian. Tahu ya, ini agenda harian seperti apa? Sudah yang film nih, yang tak bersuara nih. Itu ada bersuaranya. Ada nih. Seperti apa kalau mahalnya ini agenda hariannya? Biasanya dibagi beberapa waktu antara belajar, hobi, olahraga. Oh, olahraga. Lagi masyarakat pada minggu hari. Sekarang aku sudah kembali ya sebetulnya. Oke, keren. Kemudian coba ibu ada pipi dah, pipi, menang-menang apa pipi? Menyusun agenda harian bersama. Dibagi waktu pagi, olahraga, Ya. sudah sebelum. Terus kalau Kita ada jam-jamnya nggak kira-kira? Apa? Sudah ada segini. Kok masih suka? Nggak suka pipi apa ada jamnya? Cara bikin diatur biar dapat tahu, jadi diatur. mau diatur. Pakai jam sudah subuh ini ya. Berarti udah ngerti ya harus menyusun agenda harian lain atau tidak? Iya. Membuat target belajar. Nah, kalau sudah buat agenda, nah seperti kata Pipi sama Maharani tadi, kalau kalian sudah buat agenda buat target belajar, nah target belajar itu seperti apa? Misalnya, kalian kecil 5 tahun belajar apa bahasa Inggris, kalian buat target, pokoknya semester depan aku harus lebih besar dan naik KKM. Itu target belajar. Ya, ngantuk kalau apa tuh kalian tadi nak? Sarapan apa? Masa sarapan itu ngantuk. Nah, menentukan waktu luang. Nanti waktu luangnya lah. Waktu luang itu, misalnya nanti sudah bisa, aku mau jalan-jalan dulu lah, kayak silakan tadi bilang. Mau jalan-jalan dulu apa? Sudah asal mau IJS dulu lah kemana? Ya bisa. Waktu luangnya ya. Nah, selesaikan tugas kamu. Coba yang bilangannya nak. Siapa di sini kalau langsung digawekan? Maharani tadi ya. Sudah langsung disarankan. Nanti ini untuk training ke langsung diatur. Boleh mas. Yang lain? Nunggu hari Iya. biar ada tantangan
jalan-jalan sekarang kan banyak angkutan online sih ya. Aku nggak belajar sambil nonton nggak apa-apa. Tidak selalu terkadang kalau kemana tak beli es beli morning bread pagi sampai sore sekalian makan juga ada apa? Numpang itu ya. Saya sih bodoh. Disiplin dan konsisten. Setelah kalian semuanya yang dikasih tadi, kalau tidak disiplin dan konsisten cuma buat baik cuma segala sesuatu saja. Misalnya, contoh lainnya biasa belajar. Kamu pengen ngurusin badan. Kalau nggak konsisten terus kamu berbohong kan? Iya betul. Kalau bisa, hari bela, besok lara, weekendnya hari ini makan dulu. Besoknya cari lagi, bisa tuh. Nah, evaluasi. Ini tidak cocok. Nyaman ini maksudnya kita dalam evaluasi. Evaluasi agenda kalian tadi tuh, ya. Nah, ini video kenapa ya? Ini kita tuh begini ya, videonya. Jadi saya. Apa? Bu, Bu Tati, Ibu, Bu Tati, bisa. Karena ada pikiran ya, karena ada error, nanti videonya kita tuangkan saja di dalam video yang sekarang. Ibu mau buat kelompok, ini namanya tekniknya minus shopping ya nak. Minus shopping kalian tahu? Nanti kelompok satu, mana kelompok yang presentasikan dia menjual dari hasil diskusinya kepada pembeli di sini siapa? Kelompok lainnya kan? Nanti menjalankan pembeli ada kawan-kawan di sini apa maksudnya? Kalian bisa saling tanya jawab, bisa saling diskusi, bisa juga kasih masukan, ya. Sekarang ibu mau bagi kelompok dulu. Nah, kelompok tadi ya. Kelompok B, siapa sih kelompok C? Paham? Nah, coba dari belakang. Siapa namanya? Rekan, dari kanan B, C, A, B, C, B, A, B. C. Udah tahu kan ya? Kelompoknya kebetulan kita 15 kali jadi 55. Ya, nanti hasil jualan kalian, hasil diskusi kalian itu kalian akan di sini untuk kalian promosikan. Promosikan itu apa? Presentasi. Ada nanti satu orang yang mempresentasikan misalnya, selamat datang bersama kami. Ini loh, materi kali ini. Ya, ini namanya itu tidak salah itu selalu benar. Ya, kalau tadi itu, nah, ya kan? Tidak salah, namanya salah itu Pak tidak selalu berkonotasi negatif. Itu kan di pikiran hati mana salah tuh? Salah rokok yang seksi terkait dengan salah tidak selalu seperti itu. Nanti dengar ya, ibu bagikan kelompoknya, ibu kasih kantornya, kalian tulis di sana. Ini misalnya materi kalian ini ya, kalian diskusikan bla. Sisakan kolom di sini, bawahnya masukkan dari kelompok lain. Masukkan dari ini
kelompok A. Ini kalau yang presentasinya kelompok B ya, Nak? Kelompok B apa lagi nanti? Dikasih space ya untuk dipresentasikan. Hah? Gimana? Tapi moderator? Mode. Nah, kayaknya ada yang bisa menjelaskan, Nak? Teknik yang filosofi edukasi tadi. Kayaknya orang belum nyambung deh. Apakah butuh moderator? No, bukan presentasi yang ini, bukan bukan seperti itu. Coba siapa yang ngerti dari teknik yang edukasi tadi? Seperti apa? Kegiatannya, apakah butuh moderator? Tidak kan? Yang dibutuhkan yang mempresentasikan itu. Nah, misalnya, silakan bukan seperti itu. Ya, itu kita lebih untuk belajar yang lebih asik lah. Kalau kayak gitu nanti kalian tegang, tegang nggak kalau maju-maju ke depan saya itu? Maju lah. Ini misalnya kelompok ini ya, kelompok B. Berarti kasih masukan kelompok A dan C. Paham? Ada yang ingin ditanyakan sebelum kalian mengerjakan? Benar tidak ada. Kalau kita dengan cara ikut ketemu yang bis gimana? Bisa ditemukan. Kenapa? Apa tidak kalau? Sekarang tetap pada protokol kesehatan, jaga jarak. Silakan kelompoknya mau di mana terserah lah. Mau di sudut sini, yang di sini terserah. Ini tuh kasih kapan? Kapan untuk kelompok aman apa enggak? Nah, sini yang mewakili cari tempat untuk kalian melakukan diskusi. Ayo, semuanya. Nanti ibu kasih kerjanya, ibu kasih tugasnya. Mau cari juga tempatnya. Tetap jangan berbuat sampai. Nah, apa? Jangan dekat. Di situ. Kelompok A di sana. Kelompok B mana? Ya, perhatikan. Silakan. Gimana? Situ. Oke, tetap jaga jarak ya. Nanti ibu kasih instruksinya. Oke? Kelompok C. Gimana? Di sini nggak apa-apa. Nah, dengar ya. Sudah kelompok kan? Sekarang dengar ya. Tugas dari kelompok masing-masing. Halo? Kelompok A, dengarkan. Bagaimana strategi menyusun jadwal belajar dan bermain di masa pandemi? Nyambung? Ngerti? Ada pertanyaan ya? Ya. Kemudian kelompok B. Mana kelompok B? Ada omnya? Bagaimana cara membiasakan diri dengan jadwal belajar dan bermain di masa pandemi? Dibuat sebenarnya mungkin ya. Jaraknya sampai wisuda. Kelompok C. Tips mengelola
Waktunya untuk buat tugas 10 menit ya, Nak ya. Yang tulisannya bagus ada yang video yang kalian sore ada sini. Ada kalau bisa mau siapa sih asik sih saya nggak tahu. Terus pilih aja siapa yang jualan. Jadi saya ya. Kalau misalnya ada kawannya paham? Sudah sudah. Kasih nama dulu. Kelompok berapa? Namanya siapa? Nanti ya, oleh ketangguhan ya. Nanti kasih nama dulu kelompok berapa? Siap bulan ya, siapa yang jualan ya? Kalau bisa kan silakan. Yang saya sudah siapa? Kurniawan ya. Kelompok ini kelompok A, kelompok A. Kelompoknya siapa yang mau presentasi? Aku mikir ini. Rahman, oke deh. Menit, belum ada pergerakan. Tidaknya lolos kamu, saya kena. Nanti kalau misalnya ada jalan kalian menarik bisa kelompok A, kelompok A bisa kelompok A. Kelompok B juga saya bisa kelompok B apa? Biasa. Serang aja mereka boleh kasih aku. Nanti jangan lupa ya kasih space untuk dinilai dan dimasukkan sama kelompok lain, oke? Itu apa ya?
Itu baru tinggal lihat ya. Ini kan lima. Sikap pikiran itu sikap kepala. Nah, sikap kepala gampang itu. Tapi percaya siapa ya kalau misalnya kita sama kepala ya. Namanya apa? Namanya ini. Bukan awal kita ada sikap kepala ya. Yang selesai, nanti yang selesai silakan dicek lapangan masing-masing ya. Dengar ya? Yang selesai silakan pilih lapangan masing-masing. Serah. Ada perlu di sana. Jangan lupa itu kasih space dan juga kelompok lain dengan kelompok lain. Nilainya harus objektif, jangan mentang-mentang ayo masih silakan nilai, kami nanti nilai dulu silakan jemaah. Kalau dia bagus, harus bisa. Itulah namanya Satria, mengaku kekalahan. Oke? Sayangnya apa ini dari saya dulu ya? Jawab, kamu sakit kan? Nah jawab kamu tuh soalnya. Dia mau lain, tapi kita mau lain. Nah, boleh. Yang sedikit loh. Jangan lupa kasih space untuk masukan dan nilai dari orang lain ya, dari kelompok lain. Coba kita himbau gitu. Boleh mengambil kalimat yang ibu kasih tadi. Cuman adanya dari pikiran kalian juga ya. Kalau seharus ditulisnya dulu nama ibu aja baru tulis ini jadi tidak bohong. Kalau salah ibu, nah tulislah dulu nama-namanya. Nama apa dan tulislah. Aja. Dia tak bohong tuh kalau ada jawabannya sudah baru tulis. Gimana selesai itu sebenarnya? Ya kan ada lupa nama
Jangan belakang. Pakai edukasi kita deh. Yang terlalu banyak nanti kalian dibantu sama kelompok lain. Terus kelompok lain. Jangan ya, jangan terlalu banyak mengambil materi dari ibu tadi. Bisa kalian sendiri. Tidak apa-apa. Jangan ada orang di dalam mana ngomong aja tuh, nanti mahal. Asing. Tulis lagi. Akhirnya kalau kamu tidak bisa nawar itu kamera nama. Kalau misalnya tidak sesuai ya, sudah nawaskan. Bantunya 5 menit lagi ya. 5 menit lagi, go. Sudah. Cari lah. Yang sudah saya lakukan masing-masing. Tahu kan udah mikir. Nah, lagi kamu. Iya, banyak dong mikir. Aduh, gua takut ini. Jangan dong, Nah, kalau mikir aku ngomong ini aku jangan terkait aja. kita tuh bisa belajar tuh metode kita belajar apa memahami atau nah ada tuh ya
Selamat ya. Waktu luang yang lain. Iya. Agak di bawah. Salah ya kamu, bagus dari kami. Perasaan itu tadi waktu 2 menit lamanya. Jadinya. Oh, kamu gimana dulu? Yang sedang ngopi ini lah, pasanglah di situ. Nah, kata apanya? Sama kelompok A. Ayo lagi, jalan yuk, go.
Sudah nak, sekarang siapa yang mau presentasi duluan? Ibu adalah apa? Kami akan menjelaskan presentasi kami yaitu bagaimana cara membiasakan diri dengan jadwal belajar di masa pandemi. Di sini terlebih dahulu kami memperkenalkan diri kami sendiri. Perkenalkan, nama saya Ar-Rahman. Kenalkan, nama saya Maharani Gusti Ayu. Perkenalkan, nama saya Alis Adiansa. Perkenalkan, nama saya Kapani Samudra. Perkenalkan, nama saya Devi Maharani. Sekian itu dari penjelasan nama-nama dari kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara membiasakan diri dengan jadwal belajar di masa pandemi. Karena tadi kita di masa pandemi ini sangat sulit untuk belajar, apalagi untuk menemukan motivasi, terutama dari para guru-guru. Di masa pandemi ini kita membuat generasi milenial enggan atau menjadi malas untuk belajar. Sebagai pelajar dan siswa-siswi, hendaknya kita membuat inovasi agar saat melakukan atau melaksanakan pelajaran kita lebih nyaman dan lebih mudah dipahami, terutama pada saat guru memberikan arahan atau tugas yang dia berikan. Dan cara agar kita membiasakan diri pada saat di masa pandemi ini yaitu dengan membagi atau mengatur waktu. Bagilah waktu saat kita belajar, saat kita beristirahat, dan saat kita membantu orang tua. Yang kedua, membuat agenda belajar. Buatlah agenda belajar itu seperti di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengejar target. Mengejar target itu apa? Kita mengejar target, misalnya setiap kelas itu memiliki persaingan, maka kita harus mengejar target, misalnya nilai apa yang kita tertinggal di pelajaran tersebut, seperti matematika, kita harus mengejar targetnya.
Yang keempat, diselingi dengan istirahat. Kenapa? Saat belajar kita perlu istirahat, tidak terus harus belajar, karena otak memerlukan refreshing. Yang kelima, disiplin dan konsisten. Dan di saat pandemi ini kita sulit untuk namanya disiplin dan konsisten untuk mengerjakan ataupun mengumpulkan tugas-tugas. Yang keenam, bertanggung jawab. Apapun yang diberikan oleh guru, maupun itu tugas ataupun itu sekedar cuma untuk membaca materi tugas, tentunya kita harus bertanggung jawab apa yang telah diberikan oleh guru. Sekian itu saja dari kelompok B, bagaimana cara membiasakan diri dengan jadwal belajar di masa pandemi. Dari sekian penjelasan ini, ada yang ingin ditanyakan oleh kelompok A dan C? Kami beri waktu 1 menit. Satu kelompok, satu pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kalian mereka bisa menilai punya mereka sendiri ya. Berarti mereka sesuka mereka menentukan harga. Kalian tidak ada tahu menawan. Kalau misalnya, oh ya, barang saya harganya 100.000, oke, kalian bayar. Seperti itu. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai, tidak apa-apa. Silakan kasih masukan dan kasih rate. Ayo. Tidak ada? Tidak ada? Oke, nah, mulai. Silakan dari kelompok A untuk bertanya. Terlebih dahulu memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Syahrani dari kelompok A. Ini saya ingin bertanya, bagaimana sih cara membiasakan diri? Kan kita selama ini di masa pandemi ini menggunakan handphone kan, gadget. Nah, bagaimana cara membiasakan diri kita untuk tahu gimana sih ini waktu buat gadget? Ini bukan waktunya. Siap, itu terima kasih. Itu pertanyaan dari kelompok A. Kelompok C, ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, bagaimana cara dalam waktu belajar daringnya kita tuh biasanya kan seseorang tuh kalau ada perempuan kan main gadget, nah dia tuh lagi asal main game. Nah, Bagaimana cara mengatur waktu bermain game sama belajar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dijawab kelompok B. Ya. Yang lain ya. Kelompoknya ada yang ingin dijawab pertanyaan dari kelompok A dan C tadi? Siap-siap untuk kasih masukan ya. Kalau ada masukan dan kasih rating ya. Ratingnya dari 10 sampai 100, oke? Ya, silakan dulu dijawab pertanyaannya. Pertanyaan dari kelompok A, bagaimana membedakan waktu antara belajar di masa pandemi? Cara membedakannya supaya terbiasa. Caranya kita harus tetap konsisten dalam di sini kan kita membuat setelah membagi atau mengatur waktu, kita membuat agenda. Kita harus bertanggung jawab atas agenda ini yang telah kita buat. Kita harus tetap disiplin dan konsisten. Jika kita kuncinya ada di disiplin dan konsisten ini. Jika kita tidak bertanggung jawab, otomatis ini tidak terbiasa atau tidak terjalani. Sekian. Terima kasih. Oke. Next. Udah. Kelompok B, siapa yang mau jawab?
Nah, untuk pertanyaan yang kelompok C, bagaimana cara mengatur waktu permainan game dalam bermain game dan belajar? Kan kita belajar melewati gawai atau gadget. Di sini kita harus membuat kembali lagi di agenda ini. Kita harus bertanggung jawab dan disiplin. Jika kita tidak disiplin dan konsisten, otomatis agenda yang kita buat itu tidak terjalankan. Ya, terima kasih. Sekian. Itulah hasil pertanyaan dari kelompok lain. Sampai di sini ada yang ingin menambahkan atau Silakan kasih masukannya ditulis. masukan? Langsung tulis Ya, yuk, bagaimana sih? Ini Ya, cap. Mana spidolnya? Spidolnya mana? Ayo. Langsung ya, kasih masukan dan kasih rednya ke kelompok B. No, harus seperti ini ya, harus objektif. Kalau memang bagus dan itu kenapa tidak? Silakan kelompok. Jaga-jaga anak, jangan numpuk-numpuk. Sana, berbagi. Jangan numpuk-numpuk ya. Kelompok D silakan. Ya, silakan. Presentasikan kelompok C. Jaga jarak nak. Jaga jarak. Ayo. Nanti yang satunya lagi kasih masukan. Apa jawaban kalian tuh? Promosikanlah. Ya, brilian apa apa? Tidak semangat. Yuk, bisa ya. diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok C yang beranggota Afri Al-Basri si Umam. Mana lah lakukan di sini? Berlian Ramadan di Satria. Kayak gini. Indonesia Putra, Madiatul Fitriati dan Milnya SK. Tes mengolah dan belajar dan bermain di masa pandemi. Satu, mengatur jadwal belajar dan bermain. Mengatur jadwal belajar dan bermain itu mengatur waktu saat belajar. Bisa membagi waktu belajar dan bermain. Dua, mencari tempat yang nyaman. Mencari tempat yang nyaman dalam metode belajar itu seperti di kamar, tempat yang sunyi. Tiga, istirahat yang cukup. Yang cukup itu waktunya bisa mengatur waktu jam tidur dan jam begadang atau jam saat belajar mengerjakan tugas sekolah. 4, memilih target belajar. Memilih target belajar itu seperti dalam bidang belajar penghafal. Ayo dibantu kalau kawannya nyangkut dibantu. Kalian tuh jualan sama-sama mendapat untung kan kalian juga. Inilah memilih target belajar itu memilih nilai target saat sekolah itu mencari peringkat atau ranking. Nomor 5, memilih metode saat belajar. Memilih metode belajar
Bisa cara memahami apa yang Baiklah, 5 memilih metode saat belajar. Kita memilih metode saat belajar. Misalnya kita ada bahasa Indonesia, kita disuruh ngapal. Nah, kita disuruh presentasi nih. Nah, kita tuh bisa milih metode ngapal atau memahami. Baiklah, dari kelompok lain ada yang ditanyakan? Kelompok C. Silakan. Kenalkan, nama saya Maharani Gusti Ayu. Di sini saya ingin bertanya tentang poin yang kelima, memilih metode saat belajar. Bagaimana contohnya atau bagaimana menerapkan metode ini? Kan tadi disebutkan memahami. Memahami itu bukan metode. Memahami itu memang harus memahami setiap pelajaran. Itu bukan metode. Bagaimana ini metode? Salah satu metode, jelaskan saja salah satu metode saat belajar di masa pandemi. Sekian, terima kasih. Dari kelompok A yang dipertanyakan dari Assalamualaikum, saya dari kelompok A. Assalamualaikum, nama saya Siti Lestari dari kelompok A. Saya ingin bertanya, saya ingin rekan-rekan untuk mengulang penjelasan nomor 1, mengatur jadwal maksudnya gimana? Soalnya tadi kurang jelas menurut saya. Dan memiliki target belajar, memiliki target belajar maksudnya tuh cuman ranking 1 di maksudnya tuh di bidang yang ini atau yang lain, maksudnya tuh satu bidang atau gimana tuh? Kalau nggak ngerti boleh diulangi. Oke. Oke, Mas. Saya ingin rekan-rekan untuk mengulang penjelasan nomor 1. Menurut saya itu kurang jelas. Untuk nomor 4, memiliki target di bidang yang disukai atau lebih lebih luas. Terima kasih. Siap-siap masing-masing ya. Kelompok anak deh. bagaimana contoh atau merupakan atau menerapkan metode saat belajar? Masalah itu maksudnya metode belajar kita. Bagaimana contohnya atau menerapkan metode ini saat belajar di masa pandemi? Kita kan metode kita kan belajar sekarang menggunakan HP atau gadget. Nah, biasanya ibu kan ngasih soal langsung atau menjelaskan melalui video atau Zoom. Nah, metode itu kita tuh lebih memahami yang mana, lebih ngerti yang mana, yang Zoom atau ibu jelaskan langsung atau langsung ngasih soal. Sekarang kita kan melalui gadget HP, belajar menggunakan HP. Nah, kita tuh biasa kan ngasih soal baik langsung, terus dia ngasih video, terus melalui Zoom. Nah, kita tuh lebih memahami yang mana? Ibarat apa yang Zoom, apa yang ibu ngasih soal baik, kita belajar dewek, atau yang video yang ibu kasih materi. Baiklah, itu saja. Yang kelompok A.
lanjut lagi satu. Satu, mengatur jadwal belajar dan bermain. Mengatur jadwal belajar dan bermain. Misal kita waktunya, kita tuh punya target waktu dewek. Kita punya target waktu dewek. Misal di pagi hari kita harus belajar. Ibu kan biasanya ngasih kita usahakan jam 8 sampai jam 9. Nah, kita punya waktu berarti jam 8 sampai jam 11 itu berarti itu waktunya belajar. Nah, sedangkan bermain kita tuh belajar tuh tidak usah lagi bermain. Ibarat tuh ngatur waktu dewek. Terus yang mencari tempat yang nyaman. Kita mencari tempat yang nyaman. Contohnya kamar kan. Yang tadi dijelaskan tadi kamar. Nah, kamar kita tuh ibaratnya nyaman di kamar, kita lah nyaman. Nah, berarti tempat yang nyaman, tempat yang bersih. Terus istirahat yang cukup. Kita mempunyai waktu tidur yang cukup. Misal jam sekian, jam 11 atau jam 10 kita tidur harus kita harus tidur, tidak boleh begadang. Terus apa lagi? Memiliki target. 4, memiliki target belajar. Memiliki target belajar. Misal kita mempunyai nilai di matematika, kita mempunyai nilai yang kurang. Jadi target kita tuh pasti matematika. Kita tuh harus menyampai KKM. Harus bisa lebih baik dari yang kemarin. Baiklah, saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kekurangan, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mengampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nanti kelompok A dan B kasih masukan dan type-nya. Ya. Untuk yang sudah kasih masukan silakan di sini. Selebihnya ke kelompok A untuk melihat hasil dagangannya. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelum kami menjual atau mempresentasikan hasil kerja kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vicky Lesari dari kelompok A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Fajri dari kelompok A. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri Syaharani dari kelompok A. Perkenalkan, nama saya Jadi Tera Astrid Salara. Perkenalkan, nama saya Mehan Diana dari kelompok A. Adapun langsung saja ke tema kita, yaitu strategi menyusun jadwal belajar dan bermain di masa pandemi. Sesuai tema kita strategi, adapun strategi yang pertama yaitu menentukan skala prioritas. Menentukan skala prioritas itu maksudnya kita harus tahu mana yang lebih penting antara belajar dan bermain. Misalkan belajar itu kepentingannya 90% dan bermain itu kepentingannya hanya 50%. Jadi kita harus tahu itu. Dan langsung saja yang kedua, membuat nyaman tempat belajar. Jadi buatlah tempat belajar Anda senyaman mungkin, ataupun carilah tempat belajar yang membuat Anda senyaman mungkin. Apabila tempat belajar kita tidak nyaman, bagaimana kita bisa belajar dengan baik? Langsung saja yang ketiga, bertanggung jawab dengan diri sendiri. Yang adapun kita harus bisa memegang sesuatu yang kita lakukan. Langsung saja yang keempat, bisa membagi waktu dengan baik. Kita harus pintar untuk membagi waktu. Misalkan kapan saatnya belajar, kapan saatnya bermain, kapan kita melakukan hobi kita, kapan kita membantu orang tua kita, kapan kita berkumpul dengan teman-teman. Langsung saja yang kelima, mengambil tindakan yang valid. Kita harus konsisten dengan apa yang kita lakukan. Dan yang terakhir, menentukan target tujuan. Di setiap belajar pasti ada tujuan. Jika Anda belajar tidak ada tujuan, itu sama saja bohong. Misalkan Anda belajar untuk mencapai SNPTN, UTBK, ataupun yang lainnya. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami.
Apabila ada pertanyaan atau saran, masukan, dipersilakan Ya, silakan. kepada kelompok-kelompok Kelompok yang lain. belajar ingin bertanya atau kasih masukan boleh. Kalau memang sudah ya satu pertanyaan saja. Satu pertanyaan untuk satu kelompok, silakan. Ini malah. Kalau tidak ada Bu, langsung masukkan. Tidak ada punya. Ada. Ada. Dipersilakan. Silakan silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Perkenalkan, nama saya Nadia Tersilia dari kelompok C ingin memberi pertanyaan. Bagaimana cara menangani jika kita belajar tidak terlalu konsisten? Langsung pegang, Bu. Boleh. Kepada saudara aslinya Pak, jangan menjawab. Langsung jawab, Bu. Boleh. Kepada saudari Aulia, Jangan coba jangan beda-beda. Nah, ya. kami Jangan silakan untuk menjawab. Ngomong Nah, ya. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok B. Bagaimana jika kita belajar tidak konsisten? Nah, di sini dijelaskan untuk kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Kalau kita sudah menyusun jadwal belajar dan bermain, berarti kan kita sudah membuat keputusan. Kalau jam segini aku harus belajar, jam segini aku harus bermain. Nah, nggak bisa kalau nggak konsisten itu. Kita memerlukan konsisten itu untuk mencapai tujuan kita. Terima kasih. Oke, bagus. Terima kasih tepuk tangannya, Unan. Kelompok selanjutnya kelompok C. Kelompok B. B, Bu. Kelompok B tadi bertanya. Sekarang kelompok C. Kelompok B. Kelompok B. Kelompok C. Sekarang kelompok B. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Devi Maharani. Saya ingin bertanya kepada kelompok A. Bagaimana cara menentukan skala prioritas? Kepada saudari Aulia, bisa dijawab. Nah, seperti yang telah dijelaskan oleh saudari Kurniawan tadi, skala prioritas adalah menentukan mana yang lebih penting antara belajar dan bermain. Nah, sebenarnya menentukan skala prioritas itu mudah. Gimana nih pola pikir kita? Kita kan udah sama-sama besar ya. Nah, mana sih yang menurut kita lebih penting antara belajar sama bermain itu yang mana untuk masa depan kita itu? Terima kasih. Ya. Sekarang silakan kasih masukannya dari kelompok A. Kelompok B dan kelompok C. Silakan dikasih masukan dan ratingnya. Yuk. Tidak kan? Lain kali kalau mau sudah keluar izin lah ya. Ya, Bu. Sekarang kalian kan tadi sudah mengerjakan dan mendiskusikan sebagai topik-topik yang sudah dikasih. Benar? Sekarang aku mau tanya, apa yang kalian dapat? Bisakah kalian tarik kesimpulannya? Dari tips mengelola segala macam, bagaimana cara mengaturnya, bisa ditarik kesimpulan? Ya, silakan. Angkat tangan yang bisa. Ya, Kurniawan.
Ya, siapa ingin memimpin doanya, Nak? Ketua kelas.